Apa suara saya terdengar? Halo? Dengar, Pak. Oh iya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kalau gitu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya ini maaf malam-malam mengganggu weekend malam minggunya. Jadi nanti mungkin kita zoom sebentar saja, mungkin cuma beberapa menit. Jadi eh, kita bahas mengenai persiapan praktikum sama mengenai sistem perkuliahan mata kuliah saya. Kan soalnya kan di mata kuliah pemetaan kan ada dua SKS materi dan satu SKS praktikum. Ya untuk kelas sore nanti kan untuk praktikumnya kan bisa milih offline maupun online. Eh, Nanti akan saya jelaskan mengenai prosedurnya. Mungkin ini nih langsung saja saya bukakan modul untuk praktikumnya. Terus nanti untuk materi perkuliahannya mungkin nanti bisa kalian akses di Spada langsung saja ya. Kan untuk mempersingkat waktu, takutnya nanti kalau saya jelaskan malah kelamaan gitu. Ini saya bukakan modul modul praktikum. Sudah muncul apa belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, Oh, ya, jadi untuk ya. pemetaan tanah yang dulunya itu namanya ilmu ukur tanah, terus karena kemarin ada rekonstruksi kurikulum, jadi namanya ganti pemetaan dan sistem informasi geospasial. Jadi untuk mata kuliah ini kurang lebih ya kayak di mata kuliah ilmu ukur tanah. Jadi cuma ganti nama saja. Ini untuk kelas 3 yang ngampu saya, terus untuk kelas 4 yang ngampu Pak Faiz. Kan kemarin kan sebelumnya kan mau mau disuruh menghapus saya semua, terus karena saya agak repot karena sudah lanjut S3 juga, jadi eh, untuk meringankan beban kita sama Pak Zedi selaku Kaprodi dibagi dengan Pak Faiz. Jadi saya di pemetaan saya ngambil kelas 1 sama kelas 3. Terus yang kelas 2 sama kelas 4 diambil oleh Pak Faiz. Ini untuk modulnya masih belum saya siap di Sepada. Nanti kalau sudah di ACC maupun disahkan oleh fakultas nanti akan saya set di Sepada 1. Ini masih proses pengajuan ke jabat fakultas. Ini untuk modulnya nanti akan saya set, kalian bisa baca satu persatu. Terus nanti untuk pemetaan yang kan untuk yang offline nanti kalian nunggu jadwal dari lab, terus nanti akan diadakan praktikum untuk tempatnya di lapangan belakang kampus. Terus untuk yang mengambil pilihan online nanti mungkin di pertengahan semester maupun setelah Lebaran mungkin nanti akan kita adakan Zoom untuk proses pengolahan data. Jadi nanti yang praktikum online akan kami siapkan data berupa Excel. Jadi nanti kalian tinggal mengolah maupun tinggal mengganti saja. Jadi eh, tidak perlu ke lapangan, cukup pengolahan data dan pembuatan laporan. Terus mungkin nanti antara offline sama online yang membedakan di penilaiannya kan kan kalau bisa datang ke kampus kan otomatis kan pasti lebih bagus nilainya. Namun kan yang terpenting kan kalau dari kelas sore kan biasanya kan yang penting kan kebanyakan kan yang paling pokok kan yang penting nilainya banyak yang lulus gitu. Kan kan syarat kelulusan itu kan yang penting kan tidak dapat nilai D sama E gitu. Terus nanti kan syarat minimal kelulusan S1 itu kan minimal 146 SKS yang harus ditempuh. Jadi nanti untuk teman-teman kan masih di semester 2 jadi nanti bisa di planning pengen lulus di 7 semester atau 8 semester. Jadi kalau bisa jangan sampai molor. Kan standarnya S1 itu kan 8 semester. Eh, Namun kalau bisa barangkali bisa kan dipercepat menjadi 7 semester. Kan kalian kalian nanti kan bisa hemat satu semester. Jadi satu semester itu kalian nggak perlu bayar SPP. Jadi cukup cukup selama semester yang kalian tempuh gitu. Ini untuk deskripsinya. Jadi nanti untuk yang praktikum offline nanti akan diajari mengenai penentuan titik acuan letak teodolit,
atau pengukuran ketinggian dan setting alat. Terus untuk peralatannya langsung saja ke bawah ini. Jadi nanti akan hmm, di untuk peralatan dengan theodolit ini. Jadi nanti yang digunakan dengan theodolit digital. Jadi kalian tinggal tinggal melihat, membidik. Terus nanti untuk angka sudah ada di layar, jadi tinggal dioperasikan. Terus nanti untuk yang mendampingi di lab nanti akan dibantu oleh rekan saya, kalau nggak salah dari mahasiswa semester 4. Jadi ada rekanan. Terus nanti kalau di lapangan nanti akan dibantu oleh Aslab. Terus kalau dalam hal pelaporan nanti akan langsung ke saya maupun selaku dosen pengampu mata kuliah. Jadi nanti kalau sudah melakukan praktikum langsung saja untuk segera penyusunan laporannya. Jadi nanti kalau sudah selesai bisa diasistensikan ke saya. Itu. Jadi nanti kalau bisa untuk kalau mengenai mata kuliah permintaan mungkin nanti untuk tugas mungkin cukup di laporan praktikum saja. Jadi untuk tugas yang lain mungkin tidak saya berikan. Jadi penilaian saya mungkin dari laporan praktikum permintaan ini. Jadi kalau bisa dimaksimalkan agar nilainya bisa maksimal. Jadi kalau bisa eh, mengikuti antara materi dan mengikuti terkait terkait praktikum. Namun kalau yang berada di luar pulau maupun luar kota ya ya apa itu ikut yang online nggak apa, yang penting nanti pas di akhir ikut mengumpulkan pelaporannya gitu. Jadi biar ada nilainya kan, soalnya kan misal ada salah satu yang nggak mengikuti baik itu ke materi maupun ke praktek, jadi nanti nilainya pasti dapat D atau E. Namun kalau kalian nanti mengikuti semua pasti dapat nilai B sampai A kan, kan seenggaknya kan eh, minimal kan harus dapat C, jadi kan biar lulus. Jadi kalau misalkan dapat B, A, B atau ataupun C gitu. Ini untuk peralatannya ada theodolit, ada water pass. Jadi theodolit itu untuk membidik, kemudian water pass itu untuk mengatur agar agar tripodnya enggak bisa bisa berdiri tegak. Terus kemudian ada palu, fungsinya palu nanti untuk menancapkan paku kalau tanahnya keras. Kan nanti mungkin kan di lahan kosong, jadi mungkin untuk palu kurang begitu fungsi. Terus ada lagi dengan meteran untuk mengukur antara jarak titik satu ke titik yang lain. Terus terus kemudian ini untuk tahapannya nanti bisa kalian pelajari lagi. Ini ada pasangan tripod, ada pemasangan diodorit ke tripodnya. Jadi nanti untuk pemakaiannya pemakaiannya seperti ini. Jadi untuk yang sudah terjun di dunia proyek pasti sudah tahu untuk penggunaan alat teodolit maupun alat waterpas. Kan di dalam pemetaan kan ada teodolit, ada waterpas, terus ada yang lain juga. Jadi banyak banyak alat ukur yang bisa kita gunakan. Terus kemudian ini untuk pengaturan leveling. Terus kalau ini untuk formnya nanti akan disiapkan. Terus kemudian untuk yang kedua mencari sudut azimut dan pembacaan bak ukur. Eh, Nanti untuk peralatan yang diperlukan mulai dari kompas, ada bak ukur atau rambu ukur, kemudian ada alat tulis menulis. Ini dokumentasi dari kakak tingkat kalian, jadi dari NIM 2023 dulu. Terus kemudian ini saat di lapangan, jadi nanti akan disiapi payung kan untuk yang kelas pagi mungkin kurang lebih praktikumnya mungkin pas saat puasa. Kalau pas kelas sore mungkin antara pas akhir puasa atau pas setelah Lebaran. Jadi nanti untuk pelaksanaan nunggu jadwal dari lab saja untuk kepastiannya. Kan yang terpenting kan untuk anggota kelompok kan bisa ditentukan oleh oleh mahasiswa, terus nanti tinggal nunggu jadwal yang telah ditentukan oleh lab teknik sipil gitu. Jadi nanti ini untuk persiapan dan pengaturan alat, kemudian ada pengukuran sudut azimut seperti itu. Ini pengukuran beda tinggi, dan ke yang bawah pengolahan data dengan perhitungan pemetaan dan peta kontur. Jadi nanti yang dihasilkan berupa perhitungan dengan bantuan Microsoft Excel. Terus kemudian untuk penggambaran peta kontur dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi bisa digambar dengan AutoCAD. Kalau yang 3 dimensi dengan
yang mudah dengan server. Kan kan ada juga dengan ArcGIS kan, kalau ArcGIS itu kan kadang kan untuk pengoperasian kan agak sulit, terus dalam hal penginstalan kan juga agak agak rumit. Jadi nanti mungkin biar mudah dan bisa diinstal di dimanapun software perangkat baik itu PC maupun laptop enak pakai server. Ini untuk prosesnya. Jadi dengan Microsoft Excel kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi nanti akan kami siapkan untuk filenya. Jadi filenya sudah ada, kalian nanti tinggal ganti angkanya saja, angka yang saya kasih tanda kuning ini, gitu. Terus kemudian ini untuk tampilan aplikasi server. Jadi nanti untuk server bisa akan saya kasih link untuk download aplikasinya. Terus nanti untuk proses bisa kalian pelajari di tutorial YouTube. Kan untuk pengumpulan kan tinggal masukkan angka terus nanti akan muncul kurang lebih hasil seperti ini. Kemudian ini untuk eh, kalau ini contoh data yang kalian dapat dari lapangan. Eh, ini kemana saya dapat dari yang kelas pagi. Jadi kalian akan mencari targetnya di titik satu, dua ataupun berapa. Kemudian akan mendapatkan hasil bacaan sudut dari horizontal dan vertikal. Ada bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah. Kemudian ini dengan jarak kan di dalam deodot itu kan sudah ada jarak. Namun untuk memastikan keakuratannya kan yang yang bukan diukur ulang, jadi diukur manual. Ini ada jarak berapa meter, kemudian ini ada keterangan. Jadi biar biar kalian nggak lupakan ada tepi, ada tengah jalan, ada tepi jalan, jadi biar lebih lengkap. Ini untuk contoh data yang berupa 2D. Jadi nanti di Excel sudah ada rumusnya. Jadi kalian tinggal ngatur saja. Terus nanti barangkali kurang maksimal bisa diolah dimaksimalkan lagi. Kemudian kalau ini untuk contoh peta konturnya kayak apa gitu. Terus ini untuk pengolahan tadi dari Excel. Terus nanti akan diolah seperti ini. Itu ini untuk template laporannya nanti mungkin nanti akan saya share di Sepada. Jadi nanti bisa kalian cicil kan sambil nunggu waktunya praktikum. Jadi nanti bisa kalian cicil dulu mengenai isi kayak isi pendahuluannya, terus kemudian kayak narasi maupun keterangannya. Jadi nanti ketika kalian sudah dapat data tinggal masukkan saja. Terus untuk proses biar nggak terlalu lama. Jadi kalau bisa kan sebelum pertemuan pertemuan ke-16 itu sudah selesai gitu. Ini untuk ke bawah lagi. Ini ada kayak kan di dalam laporan itu kan itu kan dibagi menjadi beberapa beberapa bagian kayak ada judul, terus nanti dimasukkan nama mahasiswa, terus ini nama saya dan nama Pak Faiz, kemudian nanti dimasukkan email per masing-masing mahasiswa. Kan kalau kalau kelas pagi kan saya arahkan beberapa harus ada yang publish di Sinta maupun di Skopo. Jadi seenggaknya kan di Sinta. Jadi nanti luar luarannya kalau yang kelas pagi kalau bisa harus ada yang publish. Terus terus kan kalau bisa publish kan mahasiswa kan akan dapat fee maupun honor dari lab seperti itu. Kan kalau nggak salah mungkin per mahasiswa dapat 50.000 per mahasiswa dapat 50.000 untuk kalau bisa publish. Eh, namun kan publishnya itu kan kalau bisa kan sebelum di akhir pertemuan maupun di akhir semester gitu. Ini kemudian menyusun abstrak, ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka. Kalau kalau tinjauan pustaka itu mengenai ke arah materi pembahasan. Jadi nanti di dalam pembedaan itu me- di dalamnya membahas apa saja mulai dari SIG, sistem informasi spasial, ada metode, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana pemanfaatannya dalam teknik sipil seperti itu. Jadi nanti minimal yang saya masukkan di sini, jadi nanti bisa dikembangkan lebih lengkap lagi. Kemudian ada metodologi penelitian yang berisi kayak metode, misal prosesnya bagaimana, terus eh, data apa yang akan didapatkan seperti itu. Terus kemudian ada bab 4, ada hasil dan pembahasan yang berisi eh, pengolahan pengolahan data dari Microsoft Excel sama dari peta control solver. Terus nanti bisa ditambah kayak penggambaran dari 2 dimensi gitu. Kemudian ini ada peta kontur, ada kesimpulan dan saran gitu. Ini untuk
modul. Terus eh, setelah ini akan saya bukakan untuk anggota kelompoknya. Nanti barangkali ada yang belum mendapatkan kelompok bisa segera disiapkan. Bentar. Hmm, saya bukakan dulu sebentar. Share untuk anggota kelompok. Ini kemarin benar dari kelompok. Langsung di sini aja dari Google. Ini yang ada di Google. Benar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang sudah masuk cuma 4 kelompok ya. Yang lain masih belum apa masih bingung prosesnya? Ini mungkin yang ikut Zoom ini apa ada yang belum masuk kelompok? Ada Bentar, yang bentar. belum masuk kelompok, Pak. Ya, Selamat Yang malam, Pak. belum masuk kelompok. berarti ada yang belum ya. Jadi nanti Iya. bisa segera dimasukkan. Selamat Takutnya malam, nanti Pak. Izin ini, Pak. Bertanya kemarin itu seperti kayaknya sudah ngisi di daftar yang online, cuma itu kok isinya cuma dua ya, Pak. yang di online, yang ini ya, Yang online kemarin tuh nah, kayaknya tuh Yang udah kelompok ada 3. beberapa. ada 5 ya nggak salah. Ini Ya, ini kemarin saya ada 5, Pak. lihat Kelompok dari 3 dulu ini. yang benar-benar. Ini saya cek di linknya kok cuma dikit terus kemudian kan kemarin kan sudah saya download dulu benar-benar saya share. Nah, saya share yang dari Excel saya ini. Ini yang lama kayaknya. Jadi yang baru malah cuma beberapa sedikit. Ini yang masih lama. Ini masih ada 5 kelompok yang oh yang ambil online cuma satu kelompok. Terus ini yang ikut Zoom di sini apa ada yang belum gabung di kelompok? Yang di Betul, kelompok Pak. tiga Pak itu saya udah ngisi di situ tapi di Excelnya Bapak belum ada Pak. Oh iya, ini yang di Excel ini apa yang di link? Yang di link ya? Oh belum. Yang di link Pak. Oh iya, jadi nanti eh, setelah Zoom, Zoom ini kalau bisa dicek lagi di link yang ada di grup WA nanti barangkali belum masuk anggota kelompok bisa coba japri di grup situ saja terus kan per, per kelompok kan masih makan 6 mahasiswa terus nanti barangkali nanti di akhir ada sisa 1, 2, 3 mahasiswa nanti bisa gabung sekalian eh, namun kalau sisanya itu lebih dari empat mahasiswa nanti akan saya suruh bikin kelompok lagi namun kalau sisanya cuma 1, 2, atau 3 nanti saya suruh gabung yang yang sudah beranggotan 6 orang itu. Jadi kan biar biar nggak terlalu repot kan soalnya kan kalau cuma 3 mahasiswa saja, semisal nanti dia ambil praktikum off yang offline kan pasti kerepotan. Jadi nanti akan saya suruh gabung di situ eh, gitu. Jadi nanti mungkin gitu. Nanti tergantung yang enak disiapkan dulu dulu per kelompok 6 mahasiswa. Terus nanti barangkali belum dapat kelompok nanti bisa diisi di yang kosong sini nggak apa. Jadi di kelompok 6 maupun di kelompok 7. Terus nanti akan saya bantu. Kan takutnya nanti kalau nggak segera ngisi, terus nanti yang plotting saya maupun lab takutnya nanti ada yang kurang seret, kurang cocok gitu. Jadi yang enak kan untuk anggota kelompok kan kalian yang siapkan, terus nanti eh, kita tinggal eh, saya tinggal menyodorkannya ke lab. Jadi nanti untuk kelompok tetap yang sudah kita uploading ini gitu. Jadi ini yang sudah isi kan masih 5 kelompok. Jadi nanti yang barangkali yang belum bisa segera disiapkan, segera diisi. Terus nanti akan segera saya serahkan ke lab teknik sipil gitu.
Ini dari situ. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Yang kelas 1 ada 6 kelompok. Kemarin sisa 3 orang saya suruh gabung, jadi mungkin nanti akan ketambahan. Terus kalau yang dari kelas sore yang sudah isi kan masih 5. Jadi nanti misal 5 kali 6 cuma 30. Di satu kelas kurang lebih ada berapa ini? Tuh, Sekitar 33, Pak. ya, 33. 33 ya satu kelas ini ya. Iya. Nah, ini kalau Itu di yang aktif, Pak, maksud saya. ya, Itu yang aktif 33. oh, yang Untuk yang yang aktif lain ya. kan ada beberapa yang tidak aktif. Ya, nanti ada situ. Kalau yang ambil mata kuliah pemetaan sudah saya cek pemetaan kelas. Oh, belum saya rekap. Mm-mm. Jadi nanti bisa segera disiapkan untuk kelompoknya kan soalnya kan kan nanti kan ketika nanti kalian sudah semester 3 maupun 4 kan pasti juga ada praktikum yang lain. Seperti halnya kayak ini. Jadi nanti bisa kan untuk anggota kelompok kan bisa tetap yang ini maupun yang sebelumnya kan kemarin pas saat di semester 1 sudah ada praktikumnya apa belum? Sudah ya? Itu ada, Pak. Jadi Udah nanti ada. kan untuk kelompok kan bisa tetap bisa ganti kan tergantung kalian. Dan tadi saya bukakan untuk kurikulumnya. Hmm, eh, yang ini jadi nanti yang akan kalian lalui kan minimal kan 196 SKS. Jadi nanti di semester 1 kemarin kan sudah ada praktikum komputer sama tek bahan konstruksi. Di semester 2 ini akan ada praktikum bahasa Inggris sama pemetaan. Terus nanti di semester 3 ini mekanika tanah sama mekanika fluida. Kan kalau nggak salah semester 1, 2, 3, 4 sama 6 semester 5 nggak ada praktikum. Jadi nanti bisa kalian akan seperti itu. Terus nanti kalau yang ingin lulus di 7 semester nanti bisa yang mata kuliah semester 8 ini bisa diambil di semester 7. Terus nanti untuk tugas akhirnya diambil di semester 7. Jadi mata kuliah pilihan diambil di semester 6. Terus untuk tugas akhir diambil di semester 7 gitu. Kan semester 8 kan sudah habis, sudah kosong. Kan kalau kalau mata kuliah pilihan ini kan per mahasiswa kan cukup ambil satu. Jadi nanti sesuai dengan minat masing-masing mulai dari MK, ada struktur, transportasi, keairan, dan geoteknik. Itu untuk kurikulumnya. Terus terus balik ke yang pemetaan tadi. Jadi nanti setelah ini kalau yang belum dapat kelompok bisa coba japri ke teman-teman yang belum atau bisa di list di sini nanti antara dapat kelompok seadanya maupun kalian coba japri satu persatu nggak apa silakan. Jadi sampai atau sendiri maupun eh, bisa lapor ke ketua kelasnya masing-masing. Gitu. Ini untuk yang kelas 3 ini apa sudah pernah tatap muka di mata kuliah Belum pernah, lain Pak. gitu? Belum pernah. Ya, Jadi kita masih belum hanya pernah Zoom sama sekali saja, Pak. berarti ya? Iya, siapa? Oh, gitu. Kan kadang kan semisal belum pernah tatap muka sama sekali, kadang kan belum begitu mengenal dengan temennya, terus masih belum berarti masih ya. Sementara ini berarti masih Zoom terus berarti ya? Pak, untuk teman-teman, kita sudah pernah ngumpul, Pak. Oh, sudah berarti ya? Iya. Jadi nanti kan kan kalau sudah kenal satu sama lain kan enak. Jadi kalian kan bisa kenal terus nanti bisa saling koordinasi terus kayak bagi tugas maupun saling belajar gitu. Untuk pemetaan. Jadi nanti untuk template maupun panduan akan segera saya ajar di Sepada. Jadi kalian bisa segera menyiapkan. Terus mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Halo? Sudah aman semua ya Sementara berarti ya? belum ada. Ya. Masih belum ada ya? Jadi nanti bisa diikuti mengenai perkuliahannya di Sepada 1. Terus nanti untuk untuk jadwal praktikum bisa kalian tunggu dulu. Nanti akan segera disiapkan oleh teman
lab teknik sipil sudah tadi. eh, Dan untuk materi nanti bisa kalian belajar langsung sendiri. Ini mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan? Sudah sudah cukup ya? Halo? Pak, izin bertanya. Oh ya, gimana? Ini kan praktikumnya kelompoknya saya ikut kelompok yang dulu, Pak. Itu gabung sama kelas 4, Pak. Gimana? Mm-mm. Boleh atau enggak? Kalau bisa per kelas saja. Jadi kan antara kelas 3 sama kelas 4 kan yang ngamu kan beda beda dosen. Jadi yang enak anggota kelompoknya per kelas saja. Takutnya nanti kalau kalau tetap gabung antara dosen satu dengan dosen yang lain kadang kan beda beda penilaian. Jadi takutnya nanti kayak miss. Jadi yang enak kayak yang kelas pagi kemarin saya suruh eh, gabung per kelas saja gitu. Jadi cari amannya gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, Pak. Baik. Mm-mm. Terima kasih, Kan Pak. kalau dengan dosen yang sama gabung nggak apa, tapi kalau antara kelas satu dengan kelas yang lain itu beda, yang enak disesuaikan dengan per kelas saja gitu. Eh, kan takutnya kan beda beda penilaian, terus beda persepsi, terus terus nanti kan semisal terlalu banyak komunikasi kan malah kelamaan, jadi yang enak per kelas saja biar biar mempermudah kalian, terus nanti kan dalam hal penilaian juga biar enak untuk penginputannya gitu. Terus untuk yang lain ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Halo? Izin bertanya, Pak. Oh ya, gimana? Untuk praktikum offline itu berapa hari ya, Pak? Ya, untuk apa? Praktikum offline datang ke kampus berapa hari kira-kira Cuma satu tahapnya? hari mungkin untuk jadwal kurang lebih mungkin antara pagi atau setelah istirahat biasa. Jadi cuma setengah hari biasanya. Jadi nggak nggak satu hari full gitu. Jadi cukup kalau kalau nggak salah kemarin per hari itu kita bagi dua kelompok. Jadi semisal yang satu mulai pagi sampai siang, terus nanti yang kelompok berikutnya setelah setelah istirahat sampai sore gitu. Jadi tidak sampai satu hari full. Jadi langsung langsung selesai, nggak kayak praktikum yang lain. Kadang kan ada yang hamil satu menyiapkan bahan, terus kemudian di hari berikutnya baru praktikum kan enggak. Jadi kalau di pemetaan itu cukup yang offline cukup satu hari gitu. Terus ada, terus ada lagi yang ditanyakan. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Terus untuk yang lain sudah cukup ya. Sementara sudah cukup, Pak. Oh iya. Jadi kalau ada pertanyaan biar ditanyakan langsung di grup WA aja, Pak. Terus ya silakan. Jadi nanti Kalau barangkali ada kendala maupun masalah bisa japri di grup maupun japri saya pribadi seperti itu. Ini di sebelum kita WhatsApp. kita akhiri mungkin bisa dibuka kameranya dulu kita saya foto dulu, saya screenshot, bisa di on kan kameranya gitu ya. Bentar, tahan dulu, bisa di on kan kameranya semua sebelum kita akhiri. Baik, siap ya. Satu, ini kok banyak yang belum on. Apa privasi? Ini saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Bentar, satu lagi, satu lagi, bentar. Aduh, satu lagi bisa di on kameranya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin itu dari saya. Saya akhiri pertemuan kali ini sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bapak.